Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, kita muliakan bersama pengurus masjid kita itu Baitus Syuhada, beserta anggota-anggotanya, para imam dan muazzinnya, para khatibnya dan para jamaahnya. Yang kita hormati, kita muliakan bersama bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita itu sedikit memberikan penjelasan tentang perkataan dari Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi Imam Ja'far As-Shadiq itu adalah keturunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tidak setuju. Kalau Imam Ja'far As-Shadiq itu kan, kalau dalam tarekat Qadiriyah maupun Naqsabandiyah, terutama yang Qadiriyahnya, bahwa Imam Ja'far As-Shadiq itu masuk dalam rangkaian sanad ke-8. Boleh Bapak lihat anaknya, sanadnya Pak. Dia nanti di ujung sekali. Di situ di ujung sekali. Jadi kalau rentetan dari atas Allah, Jibril, Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali, kemudian Zainal Abidin, seterusnya Muhammad Al-Bakir, kemudian baru Ja'far As-Shadiq. Ya. Jadi ada yang tidak setuju dengan silsilah tariqat Qadiriyah, maka dia mengatakan bahwa tariqat Qadiriyah ia adalah Syiah. Ia adalah Syiah. Memang Imam Ja'far As-Shadiq ikutan bagi kaum Syiah, tapi Imam As-Shadiq bukan Syiah, karena mereka belakangan ngikut ya, bukan Syiah. Macam Ali bin Abi Thalib bukan Syiah. Syiah itu adalah orang yang sangat betul-betul mencintai keluarga Nabi, sehingga lebih banyak berlebih-lebihan dalam mencintai. Jadi perkataan Imam Ja'far As-Shadiq tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tentang wujudnya Allah. Ya. Sekarang kita bacakan tentangnya. Qala al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Jadi telah berkata Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, maksudnya semoga Allah ridho padanya, semoga Allah rela kepadanya. Apa kata Imam Ja'far As-Shadiq? Man za'ima, tapi bisa juga dibaca man za'ama annallaha fi syai'in au min syai'in au ala syai'in. Jadi mendapat kita terjemahkan man za'ima atau man za'ama, barang siapa yang menyangka, annallaha, bahwasanya Allah, fi syai'in, di dalam sesuatu, au min syai'in, atau dari sesuatu, au ala syai'in, atau atas
sesuatu, faqad asyrak, sungguh ia telah syirik, kata Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi maksudnya tadi, barang siapa yang menyangka, barang siapa yang menyangka bahwa Allah berada di dalam sesuatu, dari sesuatu atau atas sesuatu, maka sungguh, kata Imam Ja'far, dia telah syirik, menduakan Allah. Jadi mun kita menduga, bapak-bapak, ibu-ibu, menyangka bahwa Allah ya berada di dalam kolong langit, berada dalam kolong langit, berada di dalam langit, atau Allah berada di dalam diri kita. Kita menyangka bahwa Allah berada di dalam diri kita, maka menurut Imam Ja'far As-Shadiq, kita dah termasuk syirik, menyamakan Allah dengan diri kita. Nah, ya. Atau kita menyangka bahwa Allah dari sesuatu, tercipta dari sesuatu, berasal dari sesuatu, maka ia termasuk syirik. Yang cocok adalah kita sendiri. Kita umpama yang cocok kita berasal dari. Kalau dari itu Pak, ia pasti makhluk. Mendari itu pasti makhluk. Contoh, kita tercipta dari tubuh kita, tanah, kan gitu ya. Kemudian malaikat tercipta dari nur, cahaya. Jin, setan, dan iblis tercipta dari api. Nah, kemudian pertanyaannya, kita tercipta dari tanah. Lalu tanah dari mana? Nah, dari aja ya. Dari apa? Tanah tercipta dari air. Air tercipta dari angin. Angin tercipta dari api. Api tercipta dari Nur Muhammad. Nur Muhammad tercipta dari nur zatnya Allah. Nur zatnya Allah tercipta dari sian jawaban. Menade rating bukan Allah. Menade rating ia bukan Allah. Yang daan pakai ia, ayah dia Allah. Yang daan payah ya. Jadi kalau dah berasal dari, oleh sebab itu kata Imam Ja'far, kalau sesuatu berasal dari sesuatu, maka ia bukan, bukan Allah. Kemudian dia juga atas sesuatu. Kalau atas sesuatu itu pasti makhluk. Misalnya Allah di atas langit. Allah di atas langit. Maka menurut Imam Ja'far termasuk syirik. Karena dia di atas sesuatu. Kemudian Allah di atas aras. Sami. Jadi termasuk syirik. Lalu apa alasannya? Jadi Imam Ja'far tuh punya logika. Logika secara hakikat. Apa dia alasannya itu? Izlau kana fi syai'in, andaikan Allah di dalam sesuatu, katanya, lakana mahsura, berarti Allah dibatasi, sempit, atau dikepung. Nah, jadi menurut Imam Ja'far, kalau kita menyangka bahwa Allah itu di dalam sesuatu, di dalam diri kita umpamanya kan, di dalam diri kita,
Berarti Allah yang berada di dalam diri kita itu dibatasi oleh tubuh kita. Dibatasi oleh tubuh. Kesampikan. Dia dikepung oleh tubuh kita. Sama dengan kita berada dalam masjid. Kita dalam masjid. Berarti kita dikepung oleh dinding-dinding masjid. Apa namanya? Dek-dek masjid. Dikepung, dibatasi. Berarti kita sempit. Dan bisa ke mana? Coba lah bukan nak tutupi lalahan gitu. Jadi kita berada di dalam. Kalau seandainya kita mengatakan bahawa Allah mutlak di dalam diri kita, Allah mutlak di dalam diri kita, tidak ke mana-mana maksudnya. Berarti Allah dibatasi. Berarti Allah sangat bergantung kepada diri kita. Bergantung kepada diri kita. Gaya juga kita berada dalam masjid itu bergantung kepada masjid kita, dinding-dinding masjid. Nanti buka baru keluar kita. Jadi kalau kita menganggap bahawa Allah itu di dalam diri, menurut Imam Ja'far As-Shadiq. Kemudian alasannya tentang dari atas sesuatu. Walau kana ala syai'in, andaikan Allah itu berasal, maksudnya di atas sesuatu. Kalaulah Allah di atas sesuatu, lakana mahmula, adalah Allah dibawa atau diangkat. Mahmula, jadi Allah diangkat. Contohlah Pak, kalaulah Allah di atas aras, berarti Allah diangkat oleh aras, dibawa oleh aras, berarti Allah bergantung kepada aras. Gaya juga kita di atas tehel, di atas sajadah, berarti kita dibawa oleh sajadah, diangkat oleh sajadah, diangkat oleh tehel. Mun tehel rubuh juga kita. Kemana kita nak anak? Gaya juga menaras rubuh, belabik. Mudah belabik ya rating bukan Allah. Bergantung kepada yang di bawahnya. Coba apa? Anak ya, HP ya. Di atas tiang ya. Mun tiangnya rubuh ya belabik je apinya. Bergantung kepada tiang. Ya. Buku bergantung kepada meja. Kalau mejanya hilang, kemana buku nak berada lagi dia. Jadi seperti ya. Kemudian yang ke selanjutnya atas sesuatu. Kemudian dari walau kana min syai'in, kalaulah Allah dari sesuatu, lakana muhdasan ay makhluqan, berarti Allah itu adalah baru, yang belum dikenal. Yang namanya baru pasti belum dikenal Pak, belum diperkenalkan. Pendatang baru, cobalah mana ada yang datang baru, tidak kenal kita masih. Sampai kau masih. Berarti kalau Allah dari sesuatu, berarti dia pendatang baru.
Tak mungkin Allah ya seperti ya, karena Allah laisa kamislihi syai'. Atau Allah disebut makhluk, makhlukan, ay makhlukan. Jadi Allah yang makhluk. Jadi yang makhluk ya sebenarnya kita. Karena kita berasal dari yang diciptakan oleh Allah. Malah Nur Muhammad pun termasuk makhluk. Ada yang menyebutnya termasuk qadim. Cuma salah pengertian kalau kita qadim. Nur Muhammad. Nur Muhammad itu qadim, terdahulu, tidak berawal kan dia. Tapi Nur Muhammad dia berawal. Awalnya mana dia? Berasal dari Nur Zat Allah. Ruh kita berawal berasal dari Nur Muhammad. Bolehlah kalau Nur Muhammad itu dikatakan qadim, tapi pengertiannya berbeda. Kalau Allah qadim, artinya qadimnya Allah itu segala sesuatu belum ada. Yang ada pertama kali adalah Allah. Allah terdahulu dari segala sesuatu yang diciptakannya, dia lebih dulu. Setelah dia menciptakan, baru muncul makhluk yang lain. Yang pertama Allah ciptakan yang muncul adalah Nur Muhammad. Bolehlah Nur Muhammad dikatakan qadim, terdahulu, tapi bukan terdahulu dari Allah. Bukan bersama-sama dengan Allah, tapi dia terdahulu dari makhluk yang lain. Karena Nur Muhammad itu Allah jadikan dari Nur Muhammad itu, maka terjadilah makhluk-makhluk yang lain seperti kita, malaikat, bangsa jin, setan, kemudian surga, neraka berasal. Jadi Nur Muhammad qadim dari makhluk-makhluk yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ialah tentang wujudnya Allah menurut pendapat Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi tentang ilmu ketuhanan, tentang wujud Allah ya, dulu udah diperdebatkan. Artinya dulu udah dipermasalahkan, dulu udah dibahas. Walaupun misalnya sekarang kita membahasnya lagi, sebenarnya hasil pembahasan orang-orang zaman dulu, zaman para tabi'in, para sahabat, para ulama sampai seterusnya. Nah, wujud itu artinya ada. Ketika kita menyebut ada, si A ada, berarti harus lengkap pengertiannya. Manusia dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, jasad dan ruh lengkap. Lengkap deh. Jadi tidak terpisah, jasadnya ke lain, ruhnya ke lain, ya tidak, lengkap, bersatu dia. Nah, di situ itu sudah pernah kita bahas, tapi ada kaitan dengan yang kita bahas yang tadi. Wujud ada 3 Pak I. Yang pertama disebut dengan wujudul hakiki, wujud hakiki. Apa dia wujud hakiki? Wujud yang tidak berawal, qadim, kidam, tidak berawal dan tidak berakhir. Ia wujud hakiki. Dia tidak berawal, tidak diciptakan, tapi dia sebagai pencipta, dan tidak berakhir. Dia kekal abadi. Maka wujud siapa sebenarnya ya? Ia adalah wujudnya Allah. Satu-satunya wujud mutlak, yaitu wujud Allah. Kemudian yang kedua disebut dengan wujudul ardi. Wujudul ardi. Jadi wujud ardi itu adalah
wujud yang ada permulaannya tapi tidak berakhir. Jadi dia berawal, diciptakan, tapi kekal abadi. Nah, sampai dia kekal abadi, diciptakan kekal abadi. Nah, salah satunya makhluk yang pertama yaitu Nur Muhammad. Kemudian dari Nur Muhammad muncul bangsa arwah, bangsa ruh. Nah, ialah dia berawal tapi tidak berakhir. Jadi ruh kita itu apa? Kekal abadi. Ketika kita meninggal, yang meninggal ya adalah jasad. Yang masih tetap hidup adalah ruh. Kenapa jasad mati? Karena ditinggalkan oleh ruh. Jadi yang mati adalah jasad, yang hidup adalah ruh. Nah, jadi ruh tidak pernah menemui kematian. Tidak pernah menemui kematian, dikekalkan oleh yang maha kekal, yaitu wujud hakiki, yaitu Allah. Nah, gaya jua aras, kursinya Allah, Baitulnya makmur, Baitul Makmur, surga neraka, ia termasuk wujudul ardi, berawal diciptakan oleh Allah tapi tak berakhir, kekal abadi. Dia tidak akan nak kiamat pak dia. Pada saat kiamat dia tidak ikut. Dah nak mula lagi. Jadi yang kena kiamat orang-orang dekat nak. Sekitar kita, bumi, planet Mars, Jupiter sampai seterusnya bertampur pematian semuanya. Jin, iblis, setan pematian. Para malaikat pun ikut mati yang bernyawa. Ya kemudian setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, padang yang sangat luas. Padang yang sangat luas. Karena apa? Bertemu bumi bertemu dengan jadi satu, planet-planet jadi satu. Kemudian kita nanti dihisab di mizan. Dihisab, dihitung, kemudian ditimbang segala amal kita, nanti ditentukan setelah surga atau neraka. Ia termasuk makhluk Allah yang kekal yang kita sebutkan tadi. Kemudian wujud yang terakhir, yang ketiga itu adalah wujudul majas. Wujud majas. Wujud majas itu artinya wujud yang berawal dan berakhir. Wujud yang berawal dan berakhir. Jadi siapa dia? Ya, tubuh kita, tubuh binatang, kemudian bumi, planet-planet yang lain ikut hancur di dalamnya. Tapi ada juga tubuh yang tidak hancur, berarti dia masuk dalam wujudul ardi. Kan yang ratusan tahun, ribuan tahun sekali digali masih utuh, malah kain kapannya pun, baju-bajunya waktu nang dolok ditanam dengan bajunya pun tidak hancur. Maka ia termasuk wujud ardi, artinya yang dikekalkan oleh Allah. Jadi jenazah yang tidak hancur itu disebut matinya thariqat atau hakikat. Kalau misalnya tubuh kita jenazah dikubur, kemudian ditimbun dengan tanah, ternyata waktu ditimbun dengan tanah diangkat jenazahnya oleh Allah, ditempatkan di suatu tempat rahasia, maka disebut mati ma'rifat. Orang yang mati tingkatan ma'rifat nanti seperti nanti gaya dikubur, ditembok dengan tanah, maka dia hilang seketika, diangkat oleh Allah. Seperti halnya Nabi Isa alaihissalam.
Nabi Isa alaihi salam dia diangkat oleh Allah, jenazahnya sekaligus ruhnya. Mangkalah di akhir zaman nanti Nabi Isa turun kembali. Nah, apa yang didakwakannya? Dakwahnya adalah agamanya sekaligus agama Nabi Muhammad, karena agamanya dengan Nabi Muhammad ya tak jauh berbeda. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.